Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Wah, BMW E31. Mobil ini sangat jarang terlihat di jalanan. Dan senang sekali rasanya kami hadirkan BMW 850i E31. Ini di BMW Used Car Eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena Om Mobi yang mereview mobil yang sangat spesial ini. Nah, kalau untuk Mamang, yang lain saja. Ini buat Om Mobi. Oke, BMW ini spesial. Padahal sebenarnya tidak termasuk jajaran BMW lainnya yang sudah muncul tahun 60-an atau 70-an. BMW E31 ini munculnya tahun 80-an. Itu pun di akhir 80, tepatnya di tahun 1989. Dulu BMW itu terkenal dengan sedan-sedannya dan varian-varian sedannya juga lengkap. Ada yang entry level itu seri 3, menengah seri 5, dan yang paling mewah adalah seri 7. Namun sepertinya belum lengkap kalau semua angka dari 1 sampai 9 belum terisi. Makanya ada seri 8 ini. BMW mengisi dengan varian yang spesial seperti BMW E31 dengan nomenklatur 850i. Bentuknya juga berbeda dengan BMW lainnya, yaitu bentuk Grand Tourer, 2 pintu, coupe, dan dimensinya seperti BMW seri 7. Begitu spesialnya hingga BMW seri 8 ini tidak terlalu banyak keturunannya. Bahkan setelah tahun 1999 dihentikan produksinya. Nama seri 8 tidak ada generasi terbarunya. Hingga akhirnya tahun 2018 BMW seri 8 terlahir kembali dengan kode bodi G14, G15, dan G16. Beda angka, beda trimnya. G14 untuk convertible, G15 untuk coupe, G16 untuk grand coupe. Jadi BMW seri 8 ini bisa dibilang legendary karena unitnya yang sangat sedikit beredar di dunia, terutama di Indonesia. Beruntung sekali kami bisa mereview mobil ini. Dan kami akan review mobil ini dari luar, dalam, hingga rasa nyetirnya. Nonton video ini sampai habis karena ini sangat menarik. Merupakan salah satu BMW yang paling keren yang pernah ada. Waktu begitu keluar tahun 1990 di bumi ini, bentuknya ini proper sports car 2 pintu. Kalau kita ngelihat dari samping, kap mesinnya panjang, ini model bubble yang agak tebel karena ini zaman dulu ya. Ini proper, seksi, garis-garisnya seksi, merupakan mobil Jerman yang terganteng keluar pada saat itu. Yes, ini keluar berdekatan dengan BMW E32 seri BMW seri 7 yang kami punya itu. Nih mobil ini, itu tadinya kami pikir plug satu basis karena ini tuh seperti BMW seri 7 yang dijadikan 2 pintu. Tapi ternyata secara platform berbeda, khususnya di bagian belakang, suspensi belakangnya ini teknologi baru dari BMW saat itu, yang sekarang semuanya pakai teknologi yang seperti ini untuk suspensi belakangnya. Nah, jadi ya ini kalau di Mercy itu S-Class yang 2 pintu. S-Class 2 pintu itu apa? SL, CL. Ini orang kaya zaman dulu yang mau nyetir sendiri, yang nggak perlu pakai sedan panjang-panjang dengan kenyamanan yang sama. Sayangnya mobil ini tidak pernah resmi masuk ke Indonesia, dan sekarang ada beberapa kami temukan. Kalau misalnya lagi ada acara BMW rame-rame, pasti ada beberapa seri 8 seperti ini, tiba-tiba nongol aja banyak BMW seri 8. Dan alhamdulillah sekarang ada BMW seri 8 di markas kami, minjem ya, bukan punya. Mau nawar ngeri, takut. Dan ternyata emang nggak dijual. Ini warna silver, yang ini tahun 1991, dan ini adalah penerus dari BMW E24 ya, BMW seri 6. Dan waktu itu mereka memutuskan, penerus seri 6 apa ya, seri 8 aja biar nambah gitu, mungkin begitu ya. Tapi setelah seri 8 ini tidak ada seri 8 lagi sampai tahun 2018 kalau nggak salah, akhirnya lahir lagi seri 8. Dan seri 8 yang itu pun untuk meneruskan seri 6 sebelumnya. Jadi 6 ganti 8, ganti 6, terus ganti 8 lagi. Nih, untuk segmen market yang sama gini. Tapi yang berbeda dari mobil-mobil yang tadi kami sebut adalah lampu pop-up. Ya, saat itu masih sangat populer sekali yang namanya lampu pop-up gini di tahun 90-an, yang akhirnya keluar regulasi di Amerika. Lampu pop-up ini bisa mencederai para pejalan kaki kalau ketabrak. Jadi udah nggak boleh lagi lampu pop-up.
Dan ini lampu pop-up terakhir di BMW. Dan ya, ini adalah 850 ya. Berarti seri 8 yang 5000 cc. Nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang itu kan angka 2 digit di belakang itu seperti berapa cc, tapi sebenarnya cuma 2000 cc diturboin. Misalnya 330 cuma 2000 cc diturboin. Kalau ini masa ini 50 tuh berarti 5000 cc. Ini adalah merupakan mesin yang sama dengan BMW E32 kami seri 7. Nah, ini unik nih. Sini. Ada yang mendekat satu ya. Ini mana tarikannya? Kita angkat dikit. Nah, tuh nongol nih. Nongol, kanan kiri nongol. Kita tekan untuk membuka. Kalau zaman sekarang kan BMW ditarik 2 kali. Nah, ini pelan-pelan kita angkat. Ngeri. V12 12 silinder, dan kap mesinnya dibuka, kap mesinnya bolong karena ini lampu pop-upnya nggak ikut naik ya. Ini adalah mesin M70 serinya. Mesin M70 waktu itu BMW kan belum pernah punya V12, akhirnya mereka memutuskan pakai V12 untuk BMW E32, dan E31 juga dipakein V12 yang sama ini. Kode mesinnya adalah M70, dan ini merupakan dua mesin M20 yang ditempel dimiringkan 60 derajat. Jadilah gini. Dan mereka tuh benar-benar seperti dua mesin yang digabung. Karena mesin ini pakai dua ecu. Ecu sisi kanan, ecu sisi kiri. Semuanya dua. Konon katanya fuel pumpnya juga ada dua, untuk kanan dan untuk kiri. Nggak tahu deh bener apa enggak. Tapi luar biasa. Effortnya luar biasa, yang penting bikin V12. Nah, ini kalau di E32 yang seri 7 ya, BMW seri 7, waktu pasang V12, Mercedes-Benz kaget. Sehingga Mercedes-Benz memutuskan untuk W140-nya, seri S-Class yang W140, itu pengen pakai V12 juga, biar nyaingin BMW. Makanya W140 itu kalau nggak salah terlambat 2 tahun ngeluarinnya, gara-gara biar nyaingin V12-nya BMW. Akhirnya ada S600 di S-Class-nya. Nah, kembali seri 8. Luar biasa. Menghasilkan tenaga 296 horsepower dan 450 Nm. Ya, very powerful, tapi juga very thirsty. Iyalah, naturally aspirated bisa 450 Nm, itu haus sekali mesinnya. Coba kita lihat ya. Di BMW seri 7 kami itu ada satu sistem kesatuan dari power steering, hidroliknya. Hidroliknya itu bukan hanya untuk power steering, tapi juga untuk self leveling suspensi belakang dan juga untuk rem. Itu yang bikin puyeng maintenance-nya. Nah, kalau yang ini gimana ya? Kadang-kadang remnya sebelah kiri karena mobil basis setir kiri normalnya. Gimana kalau kita tanya yang ahli? Sama persis E32. Ya, ini sistem remnya katanya sama persis sama E32, cuma masternya agak beda dikit. Ngerawatnya agak lumayan susah. Coba bayangin, dari 12 silinder misalnya mati satu, ya itu pincangnya sedikit, tapi tetap ada silinder yang mati satu, atau satu silinder yang kurang sempurna, nggak terlalu terasa. Mesin luar biasa. Oke, tenaga tersebut yang tadi menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui transmisi otomatis 4 speed. V12. Ini yang paling kami seneng adalah dengar suara motor starternya. Nanti kita starter. Oke, kita ukur seberapa panjang. Seri 7 2 pintu. Panjang. 4.780, hampir 5 meter. Luar biasa wheelbase-nya. 2.685. Ya, overhang belakangnya agak panjang, dan ini overhang depannya juga agak panjang. Tapi lihat ini ganteng sekali, ganteng sekali. Headlampnya itu ada di sini ya, yang pop up. Ini lampu kecil, ini ada sennya di sini. Terus grill BMW-nya imut kecil gini. Nggak kayak mobil sekarang, BMW sekarang grillnya gede-gede. Ini imut kecil. Ini velgnya kalau nggak salah style 5, tapi ada ininya. Ini pakai velg 17 in sekarang. Kami suka setelan ya. Bannya kelihatan tebel, kelihatan nyaman, kelihatan sporty. Dengan ban 245 tebal 45 di 17 inch, pas gitu ngelihatnya. Nah, yang belakang ini velgnya belang nih, lebih lebar, tapi pakai ban yang sama. Mesti pakai ban yang lebar juga nih. Dulu itu saking sukanya kami sama mobil ini, sampai kami punya diecast 1:18 nih mobil ini. Aduh, lampu belakangnya itu bagus sekali gitu ya. Zaman dulu kan lampunya gede-gede begini, bagus, tapi dia full merah semua.
850 bukan 850i, 850 Ci. Nah, di belakang sini tulisan 850 Ci, tapi karena ini tahun 91 harusnya 850i aja. Berubah menjadi Ci 850 itu setelah tahun 1993 bagasinya. Nah, ini bagasinya dia button, cuma modelnya coba kelihatan nggak nih? Pasti susah ngeliatnya sih. Bukan tombol seperti zaman sekarang, tapi tetap ini adalah tombol, itu bukan mechanical. Bagasinya tidak lebar, tapi lumayan dalam, stick golf masih bisa masuk. Nggak, dalamnya dalam ke sono, bukan dalam ke bawah sayangnya. Di bawah tuh ada apa sih? Ban serep. Males ya buka-bukanya, takut ada yang patah gitu ya. Kita lihat toolnya lengkap nggak? Kurang komplit sih, ada beberapa bolong-bolong. Sini nggak seharusnya di sini. Kenapa mobil sekarang nggak ada yang pakai toolkit nempel di sini ya? Padahal berguna banget. Atau mobil zaman dulu memang udah didesain untuk siap mogok. Lihat dalamnya, kita coba belakangnya dulu. Ini padahal electric seat ya, dia kenapa nggak maju sendiri? Nggak muat, dah, nggak mungkin muat. Mesti dimajuin dulu. Masih nggak muat, nggak bisa, nggak mau nyoba. Sempit banget lihat tuh. Mobil coupe seperti biasa. Ini kalau dibuka, dia power window-nya turun dikit dulu, cuman ini agak telat. Tuh, turun dikit, biar muat nyelip ke situ. Seri 8. Ini bentuk dashboard seperti ini ya, agak diikutin sama BMW seri 8 yang terbaru. Udah begininya. Sini. Nggak tipikal dashboard BMW pada zaman itu. Ini dashboardnya gayanya berbeda sendiri. Kalau dashboard BMW zaman itu kan kayak BMW E30, E34, dan E32 itu dashboardnya mirip semua. Kalau ini beda sendiri. Ya, dia ada gundukan besar buat cluster sama buat AC, sini besar sekali. Ini ada tempat airbag. Dashboardnya keras ya. Iya, ini empuk zaman dulu ya segini kali. Ya seri 7. Oh, seri 7 juga ada keras gini. Agak keras. Dapat sunroof kecil. Terus rem tangan otot, belum ada rem tangan jari pada saat itu. Leganya sih jauh lebih lega E32 sih ya. Tapi joknya mirip sekali. Cuma joknya ini agak unik. Dia tuh seatbeltnya nempel sama joknya. Nih. Gini, headrestnya nempel pada dudukan cuma satu sisi ini. Sebelah sini nggak ada tempatnya, nggak ada dudukannya. Ini kuncinya kayak kunci BMW seperti biasa. Ini udah rusak tombol-tombolnya. Ini ada alarmnya nih ya. Ini alarm ya, Ki? Kayaknya ada. Apa, bukan alarm, remote. AC-nya biasanya ada buka tutup. Nah, terus gini nih. Ada yang unik di BMW dulu, Mercy juga. Ini tuh ada suhunya lagi di tengah sini. Buat apa ada suhu di sini dan ada suhu dual zone malah di bawah? Kenapa ini suhunya bisa dibedakan untuk di sini? Itu karena pada saat musim dingin, winter, di negara 4 musim, ketika kita pengen ada anget dikit, perbedaan anget dikit keluar dari sini dibanding sama di bawah gitu ya, itu lazim dilakukan dan itu sangat nyaman kata mereka. Kami sih belum pernah nyoba. Jalan 60.000 loh baru. Ini tangki bensinnya, tulisannya 10, 30, 50, 70, 90. Berarti memang sampai 90 liter. Kalau dia 32, 100. Enak sekali suara motor starternya. Nggak pincang. Oh, tadi kayaknya agak pincang. Oke. Nah, ini ada board komputernya khas BMW. Ini kalau pencet cek engine, nggak nyala ininya. Mirip sama E36 ya. E36 begini. Dia modelnya 1 DIN. Head unit pakai beker yang terpasang di sini. Ya, dia 1 DIN juga head unitnya. Nah, ini ada 1 DIN lagi untuk kontrol AC. Nah, ini kontrol AC dual zone, digeser. Modelnya kami suka sekali digeser begini, nggak ada stepnya begitu. Ini untuk blowernya yang tengah. Terus AC ini ada auto sirkulasi atau sirkulasi tutup murni. Ini ada, kenapa semuanya ya? Ini maksudnya arahnya kemana nih kalau pencet ini? Coba. Shifternya PRND 321. Terus ada bisa ngatur manual mode, eco mode, dan sport mode. Ada stability control sudah ada pada mobil ini. Terus EDC ini adalah untuk suspensi sport atau K itu kenyamanan. Ya, S dan K kenyamanan. Nah, ini kosong nih untuk buka sunroof. Bukan deh, blind belakang ini.
Ada blindnya di belakang. Jalan nggak ya? Cobain. Nyala loh. Ih, gila nyala. Keset sih. Wow. Tutup lagi. Miring. Tolong. Iya, seret dikit. Sunroof. Coba buka sunroofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa tilting. Terus buka. Nyala lo, jalan sunroofnya. Function luar biasa. Ini ada rem tangan otot. Kemudian setir khas BMW zaman itu juga. Nah, enak megangnya nih, kecil, kurus, enak. Dia tuh bisa diatur tilt dan teleskopik, cuma nggak jalan sayangnya, elektrik lagi. Dia 32 aja nggak elektrik nih. Tuh, di sini. Terus stand sebelah kiri, ini board komputer pencet. Ada cruise controlnya, dan sebelah kanan untuk urusan wiper. Di manakah lampunya? Lampunya khas BMW zaman itu juga di sini. Ini lampu kecil, kemudian lampu gede. Nggak rata ya naiknya ya. Apa yang terjadi kalau kita ngasih high beam? High beam yang emang mana nyala bawah ya? Iya. Berarti di bawah itu ada high beam juga, bukan hanya lampu kecil. Ada fog lamp di sebelah sini. Terus ada manual leveling headlampnya juga ada. Defogger belakang ada di sini. AC ini seperti di seri 5 E34. Keluarnya tuh dari sini, masuk ke door panel, kemudian kisi AC-nya ada di door panel sini. Bisa dibuka tutup. Power window sama untuk ngatur jendela. Ngatur jendela. Spion untuk kunci jendela. Ngapain kunci jendela ya? Cuma 2 pintu. Ini bisa dibuka belakangnya, coba. Bisa. Keren, bisa dibuka. Jadi ini bisa dibuka, ini frameless kan nih? Frameless bisa dibuka kan depan dan belakang. Keren sekali. Keren sekali, kepraktisan. Nggak ada kantongnya nih. Oh, ada kecil ini. Tuh. Kelihatan nggak sih kameranya? Kecil ini. Terus di tengah nih ada tempat naruh-naruh lagi, lumayan praktis loh ini. Ini ada tempat naruh-naruh. Terus ini ada tempat naruh-naruh lagi, nyelip ini buat naruh handphone. Nggak ada handphone ya zaman dulu sekecil gini. Oh iya, ini tuh buat tempat tahu nggak naruh apa? Telepon mobil. Ada telepon mobil di sini. Optional. Terus di belakang apakah bisa dibuka? Bagusnya retrim nggak ya? Bagus banget kulitnya. Oh iya, jok belakang bisa dilipat. Oh, bukan akses bagasi. Terus bakal apaan tuh? Biar keren aja gitu. Yang tengah kali bolong, Ki? Nggak juga ya? Yang tengah ada akses, cuman nggak ngerti sih bukanya. Ini nih. Oh iya. Seatbeltnya ngumpet di situ lagi. Ini buat naruh-naruh juga nih? Nggak, Deng. Buat apa ya itu? Pajangan aja. Seatbeltnya kejepit. Coba balikin lagi, Ki. Joknya, Ki. Ini nggak ada yang dibuka. Belakang nggak dapet apa-apa basically. Kecil, benar-benar buat anak kecil di belakang situ. Tapi praktis sih, naruh-naruh. Laci ada laci bawah. Nggak besar tapi lumayan. Ada cup holdernya. Zaman dulu cup holder ada di sini. Mana bukanya sih? Begini. Hah? Keren. Terus nih ada laci atas juga. Jadi ada 2 lantai lacinya. Keren sekali. Masa nggak mau ditutup? Tutup dong, mau dong. Yuk, pinter. Spion tengah, day night-nya auto, nggak nyala tapi kayaknya ini. Ini ada kaca, terus ada lampunya, juga sama lampunya nyala juga loh. Mantap sekali. Posisi nyetirnya, ini electric seat, bisa naik turun, depan dan belakang, komplit ngaturnya di zaman itu loh. Ada 3 memory seat, mantap sekali. Gimana kalau kita coba jalan ya kan? Nah, ini malum ya mobil tua ya. Dia tuh pasti ada bunyi-bunyi. Ini nyari spare partnya pasti lumayan juga, mesen dulu dari Jerman gitu. Dan ya, steering juga kayak kakinya agak nggak normal.
PNW tetap aja, ini BMW seri 8. Akhirnya nyetir seri 8. Dan satu lagi yang agak nggak normal, remnya juga. Remnya dulu di E32 kami ganti total itu remnya dari ujung ke ujung. Enggak sih, nggak total amat, tapi sistem hidroliknya yang penting nggak terganggu. Itu pakem dan enak. Nah ini belum pakem dan enak. Bisa kok ini dienakin sebenarnya. Remnya itu agak butuh effort jadinya. Nah, ini adalah mobil coupe yang gede dan nyaman. Ini suspensinya walaupun kakinya bunyi-bunyi, tapi ini mobil nyaman, enak. Nah itu sebenarnya yang bikin awal-awal BMW seri 8 ini keluar itu kurang ada cerita suksesnya. Karena ekspektasi orang yang beli mobil ini adalah mobil sport kenceng dan stabil, nggak ada, jauh dari nyaman deh. Dari bentuknya adalah mobil sport sekali. Oh ternyata enggak, ini jadi mobil nyaman. Sehingga waktu itu waktu awal keluar di Amerika, ya, itu nggak terlalu sukses. Ya akhirnya BMW bikin lagi 850 CSI. Dan 850 CSI itu lebih mahal sedikit harganya, cuma pada saat pembuatannya, pada saat desain barunya itu melibatkan divisi M dari BMW. Jadilah BMW M8. Dan saat itu nggak dipakein badge M8, malah dipakein CSI. Nggak tahu kenapa. Nah, apabila tahu ada di Indonesia BMW 850 CSI itu adalah BMW M8 sebenarnya. BMW M dengan mesin V12. Luar biasa. Nah, ini tol juga enak. Ini nih E31, E32 kalau di tol begini itu benar-benar nggak berasa kita lari 70. Ini saya lari kayak lari 30 aja. Ya ini mobil nyaman sih, tapi tetap lebih nyaman E32 ya kan. Respon gasnya persis sama, torsi RPM bawahnya persis sama E32. Cuma remnya enakan E32 kan. Nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang masih di bengkel dan belum diapa-apain. Pengen sih diapa-apain. Sayang nih tilt steeringnya nggak jalan sih. Kalau jalan enak nih, bisa lebih deket tangan ke setirnya. Nah ini visibility-nya juga masih enak. Ya, mobil sport tuh biasanya kan rata-rata kacanya tuh kan kecil-kecil. Kalau ini karena masih zaman dulu itu belum zaman, kaca kecil-kecil, masih model bubble begini. Jadi visibilitas keluar tuh masih enak. Bahkan mundur juga masih oke. Dan ini spionnya kayaknya persis sama E32 deh. Dan banyak BMW pada masa itu. Bulan prioritas. Pada tes jalan kali ini tidak ada tes 0-100 karena kasihan mobilnya. Dan yang punya dia duduk di sebelah aja nih. Mau ikut dong, ikut deh. Tuh, mengawasi. Ada cruise control, nggak mau nyobain, nggak bisa matiin lagi. Terus rasa setirnya mirip-mirip juga BMW 32. Yang itu rasa setir suspensi itu pada yang di 850 CSI itu dibikin lebih sporty lagi. Ya suspensinya lebih keras, lebih stabil, rasa setirnya lebih enak dan tenaga mesinnya lebih kencang. Sebenarnya lampu mobil pop-up ini jadi drag sih, nahan angin. Inilah kemewahan tahun 90-an. Orang kaya yang nggak mau pakai seri 7 karena nggak mau pakai sedan 4 pintu, maunya pakai coupe 2 pintu. Nah, melihara mobil ginian pasti keren ya, cuma memang ngerawatnya sih extraordinary. V12 ini ada aja dengan sistem pengereman yang rumit. Spare partnya sudah mulai agak-agak susah, apalagi seri 8 begini. Suspensi apa kayak kaki fast moving part aja mulai susah nyarinya. Dikit-dikit ke Jerman nyari deh. Cuma BMW sekarang kan di Indonesia ada apa tuh ya istilahnya, classic car center. Jadi BMW Ultima itu, ya, kita bisa pesan spare part mereka. Akhirnya bisa nyetir mobil impian dari sejak kecil, walaupun tidak memiliki, tapi ya inilah nikmatnya jadi reviewer ya kan. Kita nge-review mobil ini, bisa menyajikan tontonan ini untuk Anda.
dan bisa ada pengalaman akhirnya nyetir 850. Luar biasa. Ini rasa torsinya, ini mobil torki sekali ya. Walaupun sebenarnya 0 ke 100 km/jam itu nggak salah sekitar 7 detik saja, nggak terlalu kencang secara di atas kertas. Cuma zaman dulu angka segitu tuh kencang. Kalau 5 detik tuh udah kelasan Porsche. Kan di 6 komaan ya, nggak salah. Lupa. Overall, mengenai BMW 850i E31 merupakan mobil yang spesial. Untuk mendapatkannya Anda butuh perjuangan keras karena di Indonesia bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Dan ternyata mobil ini sangat nyaman. Benar-benar seperti BMW seri 7 yang dikupekan walaupun suspensi belakangnya agak berbeda. Bentuk luarnya sporty dan tidak seperti rasa nyetirnya yang nyaman. Tenaganya tentu besar dari V12 5000 cc-nya. Tapi ini tenaga-tenaga yang nyaman. Power delivery-nya nyaman seperti BMW seri 7 kami yang E32. Makanya akhirnya BMW mengeluarkan 850 CSI untuk jadi BMW M8 sebenarnya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.